Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muh Sodikin, guru SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021 UIN Wali Songo Semarang. Nomor peserta PPG saya 33749001308. Nomor NIM PPG saya 2103117279. Pada kesempatan hari ini, Senin 29 November 2021, akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN pembelajaran bersama peserta didik di SMP Islam Sultan Agung 4. Adapun untuk materi pembelajaran kali ini yakni istiqomah, yang merupakan materi terakhir di semester Gasal tahun 2021-2022. Berikut kami sampaikan video pembelajarannya secara lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, Pak Solikin izin lepas masker ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Sodikin absen. Hari ini ada yang tidak masuk? 73? Masuk semua? Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Berikutnya untuk pembelajaran hari ini disiapkan semuanya buku tugasnya, buku catatan, buku paketnya ya. Dan jangan lupa untuk tetap nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Jangan ragu untuk bertanya. Kemudian di kondisi pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan, maskernya tetap untuk dipakai ya. Semoga pandemi segera berlalu dan di tahun ajaran depan, di semester depan kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan penuh ya. Oke, untuk hari ini pembelajarannya adalah kita akan membahas tentang istiqomah, melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin yakni tentang amanah. Ini merupakan pembelajaran kita terakhir di semester 1 ini untuk tahun 2020-2021 ya, karena semua materi 2021-2022 materi semuanya kita sudah bahas kemarin, mulai dari yang Al-Quran, yang fikih dan semuanya, dan hari ini adalah yang terakhir. Setelah pertemuan ini kita besok sudah akan mengikuti PAS ya, penilaian akhir semester. Anak-anak, untuk di pembelajaran hari ini nanti hampir sama dengan pembelajaran yang kemarin. Kalian setelah nanti mendapatkan penjelasan tentang apa itu istiqomah, kalian nanti akan dilihatkan film tentang istiqomah, kemudian membentuk kelompok, membuat sinopsis, presentasi, dan kemudian ditanggapi kelompok lain. Setelah itu nanti kita ambil kesimpulan setelah sebelumnya mengerjakan LKPD. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kemarin kita sudah membahas tentang amanah. Hari ini kita akan membahas tentang istiqomah ya. Ada kaitannya apa enggak? Ada. Kalau orang istiqomah itu insya Allah bisa menjalankan amanah. Begitu juga orang yang amanahnya secara istiqomah juga akan menjadi lebih berkah ya. Oke, berikutnya di pembelajaran kali ini satu pertanyaan besarnya adalah keterkaitannya istiqomah dengan kesuksesan. Kira-kira ada enggak keterkaitannya? Nanti di bagian akhir
akan kita kaitkan setelah semuanya kita bahas satu persatu. Oke anak-anakku sekalian, dan di awal Pak Sodikin akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi di materi istiqomah itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa kalian dapatkan nanti setelah belajar ini. Yang pertama adalah menyebutkan pengertian istiqomah, kemudian menjelaskan makna istiqomah, menyebutkan dalil istiqomah, ya, kemudian menganalisa hikmah daripada istiqomah, kemudian mengaitkan, nah ini yang penting nanti, mengaitkan perilaku istiqomah dengan kesuksesan. Ya, kalau orang istiqomah itu terhadap kesuksesan ada tidak kaitannya nanti. Kemudian yang terakhir menyajikan presentasi serta kalian nanti diminta bisa menunjukkan contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak-anak sekalian sebagai tujuan pembelajaran kita untuk kegiatan hari ini. Oke, segera kita akan mulai. Diperhatikan semuanya ke layar depan. Oke, ada satu gambar, ya, ada satu gambar di situ. Nanti tolong dicermati gambar itu kira-kira tentang apa, ya. Oke, siapa yang kira-kira mau menyampaikan sesuatu tentang gambar ini? Oke, Mbak. Oke, istiqomah itu berat. Lainnya? Ya, Mbak. Kalau yang ringan itu istirahat. Iya. Anak sekolah itu paling senang jam apa? Jam istirahat. Tidak ada, Pak saya senang nanti jamnya matematika. Pak saya senang jamnya ini. Saya senang jam apa? Jam istirahat. Karena bisa istirahat, bisa jajan dan sebagainya. Oke. Tadi dikatakan bahwa istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya. Istiqomah artinya berusaha terus dalam kebaikan dan konsekuen menjalaninya. Oke, istiqomah itu terus-menerus, ya, konsekuen menjalaninya. Bisa disimpulkan bahwa ketika orang itu bisa terus tidak berhenti berusaha, maka dia akan mendapatkan apa yang dia diharapkan. Oke, sekarang secara menyeluruh kita akan perhatikan tentang pengertian istiqomah. Istiqomah adalah upaya untuk tetap lurus dan tegak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang istiqomah tidak akan goyah sedikit pun, ya. Jadi kalau dia istiqomah dia terus-menerus berusaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata istiqomah adalah sikap tegas terhadap pendirian untuk menentukan suatu yang diyakini. Ya, sesuatu yang diyakini, ya. Sikap tegasnya ini yang dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai arti istiqomah. Sementara dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia, kata istiqomah juga bisa diartikan dengan benar dan adil. Berarti kan berbeda antara yang disampaikan di KBBI dan Kamus Bahasa Arab dan Indonesia. Nah, kesimpulannya apa? Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Berikutnya, dalam Al-Quran sebagai dalil istiqomah disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Yuk dibaca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minas. Yang keras doh, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya, ini dasar daripada kita harus berlaku istiqomah. Jadi awalnya sebelum istiqomah pun keimanan yang menjadi kuncinya. Ya, ini digambarkan di sini orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, mengimani bahwa Tuhannya adalah Allah. Kemudian tetap istiqomah menjalankan kebaikannya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ya Mbak. Oke, hikmah dari
perilaku istiqomah? Oke ya. Pertanyaan yang bagus. Perhatikan. Ya. Hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih sehingga mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak takut dan tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Ya. Kalau secara pahala jelas untuk di akhiratnya. Sementara di dunianya orang yang istiqomah itu cenderung akan mendapatkan kesuksesan. Kenapa demikian? Karena orang istiqomah itu kan berarti tekun, ulet. Ya. Kalau anak belajar ya giat lah, rajin belajarnya. Kemudian yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah daripada perilaku istiqomah. Bisa dipahami anak-anak? Saya. Ada pertanyaan lagi? Ya Mbak. Oke. Contoh perilaku istiqomah. Oke Mbak ya. Jadi kan harus jelas. Kan pengertiannya sudah Pak. Dalilnya sudah. Sekarang contohnya apa? Oke, diperhatikan. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Perhatikan, ada dua kata kunci. Dalam keadaan apapun dan dimanapun. Ya, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ya, sholatnya tepat waktu. Ini orang yang istiqomah seperti itu. Dan ketika itu bisa dilaksanakan secara kontinu terus menerus itu jauh lebih baik. Itulah yang disebut istiqomah. Selalu melaksanakan sholatnya di awal waktu. Ya. Kemudian yang keempat, selalu mentaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang terakhir, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Mbak, kalian sekolah terpaksa apa suka? Suka. Kenapa suka sekolah? Karena banyak temannya. Apa? Mendapat ilmu. Yang sana? Mendapat sangu. Iya, itu bonusnya lah. Dapat sangu itu bonusnya. Jangan menjadi tujuan utama, ya. Kamu sekolah jelas dapat teman, ya, dapat ilmu pastilah, dapat guru, dapat pengalaman. Yang pengalaman juga bisa jadi guru yang luar biasa. Dan tadi dapat sangu. Sangunya bonusnya lah. Tapi sangu itu, Mbak, jangan hanya uang. Sangunya kalian juga minta doa dari orang tua. Itu penting sekali. Doa orang tuamu itu sangat penting. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan keterkaitan antara istiqomah dengan kesuksesan. Sebelumnya ada yang bisa mengaitkan untuk antara istiqomah dengan kesuksesan? Mbak, coba dikaitkan ya. Oke, kalau kita kemudian teguh pendirian akan mudah meraih kesuksesan. Yang lain? Ya Mbak. Oke, yang lainnya masih ada? Ya Mbak Muna. Terima kasih. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dengan perilaku istiqomah kita akan bisa meraih istiqomah. Karena ya untuk meraih sukses itu istiqomah sangat dibutuhkan. Dengan istiqomah itu kita menjadi teguh pendirian. Sesuatu yang dilakukan secara terus menerus. Dalam bahasa Indonesia ada peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dalam bahasa Arabnya disebutkan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Bahwa orang yang bisa berperilaku istiqomah itu jauh lebih baik ya daripada 1000 karomah. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan
berdiskusi, kalian terlebih dahulu menyaksikan film tentang istiqomah, kemudian setelah itu diskusikan buat sinopsisnya. Ya, untuk videonya bisa kalian lihat di HP kalian masing-masing di LKPD kemarin yang sudah Pak Sodikin bagikan di grup ya. Dilihat di situ ada video tentang istiqomah. Ya, silakan dibuka di HP-nya masing-masing dan membentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok. Sekali lagi di video yang Pak Sodikin bagikan lihat di situ ada satu video, satu film tentang istiqomah. Perhatikan dengan baik, kemudian nanti disilakan dibuat sinopsis. Dan Pak Sodikin sampaikan selama kalian berdiskusi membuat sinopsis ini, Pak Sodikin akan mengamalkan memberikan penilaian sikap dan penilaian sikap. Oke, silakan dibuka videonya dan didiskusikan dengan baik. Oke, sudah ya. Silakan sekarang untuk disiapkan hasil sinopsisnya saya ambil, kemudian yang maju sekarang bagi kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok 3 silakan maju. Nanti akan diberikan nilai untuk hasil diskusi nanti. Ya, silakan yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari kelompok 2. Digambarkan tokoh bernama Khadijah, seorang siswi yang berasal dari sebuah pondok pesantren. Dia mempunyai dasar agama yang kuat. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang tidak sama dengan latar belakangnya di pesantren, baik kebiasaan maupun pola hidupnya. Bermula dari kepindahannya ke sekolah baru, banyak dijumpai beragam sifat teman-temannya membuatnya tidak bisa langsung diterima dalam pergaulan. Di tengah pergaulan banyak hal yang mengiringinya berubah dari keyakinannya dan tidak menyerah dan menerimanya. Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk yang belum itu. Oke, dari sinopsis yang sudah disampaikan kelompok tadi, sekarang silakan kelompok lainnya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau yang lainnya. Oke, silakan dari kelompok 4 dulu. Ya. Khadijah tentang kesadaran dalam kebaikan dalam menjadikannya taat dalam Allah. Oke. Kelompok berikutnya. Saya Pak. Ya, Mbak. Istiqomah dalam kebaikan bisa mengajak teman-teman Khadijah kepada jalan Allah. Oke. Terakhir, kelompok sini. Teman-teman Khadijah menjadi sadar dan mengikutinya dalam kebaikan. Oke. Jadi dari film yang sudah kalian lihat itu ya, ada seseorang. Tadi saya sengaja memilihkan film ini untuk kalian karena kelas ini kebetulan semuanya putri. Jadi tadi itu digambarkan ada seorang siswa namanya Khadijah. Dia pindahan dari pondok pesantren kemudian sekolah di SMP ya. Di SMP atau di SMA tadi itu. Di sekolah umum. Yang kemudian karena tempatnya yang baru menjadikan dia harus bergaul dengan teman-teman yang baru. Ternyata di tempat yang baru itu ya tidak seperti dulu dia di pesantren yang kondisinya memang terkondisi untuk berjilbab besar dan biasa ngaji, sholat duha dan sebagainya. Akan tetapi yang luar biasa dari tokoh Khadijah ini, dia tetap teguh istiqomah dengan kebiasaan lamanya, tetap dekat dengan Allah. Sampai pada akhirnya dia bisa mengajak teman-temannya dan teman-temannya mengikuti Khadijah untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, jadi keistiqomahan Khadijah ini kemudian membuahkan hasil yang indah kepada teman-temannya. Oke, berikutnya pembelajaran ini kita lanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Ya, LKPD-nya juga sudah Pak Sodikin share. Silakan dikerjakan di HP masing-masing. Ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isai.
Ya, silakan untuk bisa dikerjakan lebih dahulu. Setelah itu kemudian kita akan menyimpulkan pembelajaran ini. Pembelajaran ini kita simpulkan dan kemudian selesai. Yuk, silakan dibuka lagi HP-nya, LKPD-nya dikerjakan. Oke, Pak Sodikin harapkan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Tadi yang sudah kita sampaikan lewat PowerPoint, dan juga kalian bisa membuka di buku paket. Ya, masing-masing sudah ada buku paketnya. Di situ bisa untuk membantu memahami kalian dalam nanti menjawab soal di LKPD-nya. Semuanya bisa buka LKPD-nya ya. Di pembelajaran sekarang sudah banyak kita menggunakan LKPD. Ya, sudah tidak secara manual lagi. Ini namanya memanfaatkan teknologi yang ada. Dan Pak Sodikin pesankan setelah hari ini, besok mulai kita akan melaksanakan PAS, penilaian akhir semester Ghazal ini. Jangan lupa untuk tetap belajar. Kisi-kisi nanti Pak Sodikin sampaikan di classroom ya. Untuk kisi-kisinya dipelajari dengan baik karena materinya lumayan banyak untuk PAI. Jadi nanti dipelajari sungguh-sungguh. Kisi-kisi nanti saya bagikan di classroom. Dipahami dengan baik ya soalnya. Oke, cukup ya? Selesai? Oke. Sekarang kalau sudah selesai, waktunya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo, hari ini siapa yang akan menyimpulkan? Oke, Mbak Aziza bisa maju ke depan. Yang lain tolong diperhatikan ya, yang lain tolong diperhatikan. Oke. Ya, suaranya yang keras. Oke. Oke, silakan Mbak Aziza. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Dalil amanah surah Al-Ahqaf ayat 13. Hikmah amanah. 1. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. 2. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan koret. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. 2. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. 3. Belajar terus-menerus
Dengan perilaku istiqomah kita akan bisa meraih sukses karena istiqomah membuat kita untuk teguh dalam tindakan yang kita lakukan atau pilihan yang kita ambil sehingga kita dapat meraih kesuksesan. Oke, terima kasih Mbak Azizah. Silakan duduk kembali. Oke, jadi anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang istiqomah. Di kesimpulan akhir tadi yang disampaikan Mbak Azizah bahwa ada keterkaitan antara istiqomah dengan kesuksesan. Ya, jadi pertanyaan besar di awal tadi, apakah ada keterkaitannya antara istiqomah dengan kesuksesan? Bisa kita simpulkan ada. Ya, orang yang istiqomah cenderung lebih mudah untuk mendapatkan kesuksesan. Karena orang istiqomah itu pasti orang yang ulet, orang yang tekun. Ya, tadi peribahasanya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Konsisten, kontinu dalam hal melakukan kebaikan, insya Allah kesuksesan akan didapatkan. Baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Ketika kita beribadah secara istiqomah pun akan jauh lebih baik. Contoh begini, kalian membaca Al-Quran rutin setiap habis maghrib dan habis subuh. Meskipun yang dibaca hanya 1 lembar, tapi ketika itu rutin dilakukan, itu jauh lebih bagus ketimbang kalian membaca umpamanya 30 juz sekaligus, tapi setahun sekali, nunggu nek bulan puasa. Itu jauh lebih bagus yang dilakukan rutin atau secara istiqomah, meskipun setiap hari hanya 1 halaman, hanya 1 lembar. Ya, ini lebih bagus. Ya, oke anak-anak sekalian, bisa kita pahami. Dan sekali lagi Pak Sodik pesankan menjelang penilaian akhir semester besok untuk tetap belajar dan tetap menjaga kesehatan. Ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, posisi duduknya kembali menghadap ke depan. Kemudian ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majlis. Sekali lagi, sikap berdoa yang baik, karena berdoa itu kita memohon kepada Allah, ya, tidak melakukan hal yang lain. Oke, ketua kelas bisa dipimpin untuk doa kafaratul majlis. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.